Oke, Siap, ready. ready. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coachnya ya. Oke, Bu. Assalamualaikum Bu Ana, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah. Saya senang mendengarnya kalau Bu Ana dalam keadaan sehat. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah, Bu? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung, Bu, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Oh, tidak apa-apa, Bu. Insya Allah, saya punya waktu kok. Dan saya hari ini sedang lapang, tidak ada pekerjaan. Nah, Ibu jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu saya kok. Iya, alhamdulillah, Bu. Hati saya senang. Terima kasih ya, Bu, sebelumnya. Jadi kan, Bu, begini. Beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman dengan pikiran saya juga tidak tenang. Oh, begitu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Begini, Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Oh, baik, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini loh, Bu. Oh, begitu, Bu. Insya Allah. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Jadi, Bu Ana, eh, kalau boleh tahu, permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Ibu tidak usah malu, tidak usah sungkan. Saya bersedia kok mendengarkan. Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah masuk ke kelas saya dan melihat ada seorang anak tidak bersemangat belajar, terdiam aja, dan tidak mau melakukan kegiatan. Kemudian ibu sekolah itu menegur saya, "Kenapa itu anaknya seperti itu, Bu?" Oh, begitu. Hmm, BTW, ya, bagaimana bisa begitu, Bu? Lalu, kira-kira, eh, apakah kepala sekolah menegur Ibu? Iya, Bu, langsung saya ditegurnya seperti itu. Begitu. Lantas, mengapa eh, kepala sekolah menegur Ibu? Itulah, Bu, ibu itu mengkritik tentang sikap anak tersebut. Kenapa seperti itu? Kenapa anak tersebut tidak seperti yang lain? Kenapa anak itu terdiam saja? Kenapa dibiarin seperti itu loh, Bu? Oh, begitu. Jadi, kalau bisa saya simpulkan, kepala sekolah mengkritik Ibu karena ada siswa yang kurang semangat belajar. Iya, Begitu, Bu. Bu ya. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Oh. Ya, tanggapan saya, eh, ibu ibu itu langsung gitu, belum saya pun mungkin
kurang enak gitu karena terhadap anak tersebut belum saya dekatin gitu, belum saya tanya, saya biarkan, mungkin seperti itu, Bu. Oh, begitu. Lantas, kira-kira apa sih yang membuat Ibu merasa sedikit resah dan tidak nyaman? Saya nggak nyamannya karena ya mungkin saya yang mengajar di kelas tadi kurang fokus terhadap anak, kurang memperhatikan keseluruhan, Bu. Begitu. Nah, kalau begitu, Bu, eee, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya kan, Bu, karena tadi saya tidak fokus dengan anak, mungkin karena kelas tadi mungkin saya kurang berpusat kepada murid, seperti itu kan, Bu. Mungkin karena juga saya tadi sibuk dengan yang lain, jadi anak yang satu terbengkalai, jadi saya berencana, Bu, melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, Bu. Saya akan menanyai si anak, kenapa hari ini dia kurang bersemangat dan tidak mau Mhm. mengikuti kegiatan, dan bila Mmm. perlu saya akan ajak si anak tadi bermain dulu, supaya hatinya bisa bergembira dulu sebelum mengikuti pembelajaran. Jadi dia bisa terbuka dan bisa saya paham apa alasan ketidakbersemangatannya itu, Bu. Wah, subhanallah sekali ya rencana Ibu. Saya sih setuju dengan apa yang ingin Ibu rencanakan. Nah, langkah penyelesaian Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Mantap, Bu, saya setuju dengan apa yang Ibu lakukan. Syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega gitu, Bu. Alhamdulillah kalau Ibu merasa lega, saya pun merasa senang dan bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega dengan pembicaraan kita ini. Kemudian, dari yang Ibu sudah rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mute, Bu Ana, suaranya. Mute. Mengenai hal itu, Bu, saya akan memberikan perhatian penuh terhadap semua anak, Bu, sehingga pembelajaran berpusat kepada murid itu dapat terlaksana, Bu. Bagus, Bu. Mantaplah. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga kepala sekolah Ibu menerima ide yang ingin Ibu rencanakan tersebut. Dan semoga Ibu dapat bekerja kembali ya dengan tenang dan dengan semangat yang lebih baru lagi. Dan tentunya Ibu akan merasa nyaman. Iya, Bu, semoga, Bu, itulah harapan saya, Bu. Oke, Bu Ana, apakah apakah hari ini Ibu masih Dukungan, ada kegiatan? dukungan. Lantas pada hari ini apakah masih ada lagi dukungan lain yang Ibu butuhkan untuk Ada, mendukung Bu, rencana, untuk mendukung apa yang ingin Ibu lakukan? Ada, Bu. Dengan terkait dengan masalah ini kan, Bu, saya akan berusaha membuat RPP yang berdiferensiasi dan
ber-KSE, Bu, supaya tidak terulang lagi keadaan seperti ini, seperti itu, Bu. Wah, itu sangat bagus sekali, Bu. Saya sangat setuju dengan apa yang ingin Ibu lakukan. Oke. Terima kasih banyak ya, Bu, atas Sama-sama. waktu dan semuanya, baik saran-saran dari Ibu maupun masukan, sehingga sekarang saya sudah merasa lega dan semoga nanti kita bisa jadi guru yang bisa memberikan teladan bagi murid dan bagi semuanya anak, ya kan, Bu? Oh iya Bu, benar Bu. Terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sekarang Bu Ana yang jadi coach-nya ya. Oke, Bu. Sekarang Bu Ana yang jadi coach. Apa kabar? Sehat kan, Bu? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah saya baik dan sehat-sehat Bu. Alhamdulillah, Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Ibu hari ini tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah yang Ibu alami? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana gitu. Kira-kira kalau saya utarakan kepada Ibu masalah saya, apakah Ibu ada waktu? Nah, tapi mohon maaf loh Bu, kalau seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah saya ada waktu, Bu. Jangan sungkan-sungkan, Bu. Tidak mengganggu kok. Apa yang Terima mau Ibu sampaikan? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang, sehingga tidur saya pun terganggu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang mau Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari saya? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Oh, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin, amin ya robbal Amin, amin ya alamin. robbal alamin. Jadi, permasalahan seperti apa, Bu? Silahkan Ibu ceritakan, nggak usah sungkan-sungkan, Bu. Begini, Bu. Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari beliau. Oh, tapi kalau boleh tahu, bagaimana bisa, Bu? Lalu, kira-kira apa yang membuat Ibu guru Bu Epi mendapat teguran tersebut? Begini, Bu. Ibu Kepsek mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, baik. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi begini, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar pada kegiatan supervisi, saya hanya memakai satu media saja. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon Ibu kepala sekolah tersebut? Ya, sejujurnya ya, saya sudah menyampaikan kepada beliau
bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai media. Bisa dengan menggunakan video, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Namun, kali ini saya tidak sempat membuat media yang beragam, dikarenakan kesibukan di rumah dan padatnya jadwal mengajar di kelas, berhubung dengan dekatnya waktu ujian semester ganjil, sehingga saya kelupaan untuk mempersiapkan media pembelajaran yang beragam, sehingga saat supervisi hanya menggunakan satu media saja yang saya gunakan. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu alasan saya, kepala sekolah agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya itu kalau mengajar, ya banyak menggunakan berbagai media pembelajaran. Bisa berupa video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bahkan saya membuat media sendiri dari bahan bekas semampu saya, yang inovatif, yang kreatif menurut saya, yang tujuan saya itu untuk mendukung pembelajaran yang untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan, dan tentunya saya berharap pembelajaran yang saya sampaikan itu ya berpusat pada murid. Oh, Begitu, Bu. berat. Menurut saya sih Bu, yang apa yang Ibu lakukan itu sudah tepat. Namun, bukankah sebaiknya supervisi itu terjadwal sehingga tidak ada alasan bagi Ibu untuk tidak ada waktu untuk tidak ada waktu mempersiapkan perlengkapan untuk disupervisi, Bu. Benar sih, Bu. Namun, rencana supervisi tidak terjadwal dan beliau menjadwalkan hanya kurang dari seminggu sebelum supervisi dilakukan. Gitu, Oh, Bu. begitu. Lantas apakah rencana supervisi tidak dibicarakan dalam rapat bulanan atau antara guru dan kepala sekolah, Bu? Itulah, Bu. Seingat saya, ketika rapat kemarin tidak membicarakan tentang supervisi. Padahal saya hadir ketika rapat itu, saya fokus. Saya mengikuti dari awal rapat sampai selesai, namun berita supervisi itu hanya di-share di grup WhatsApp saja. Sedangkan waktu untuk supervisi itu seminggu dari setelah beliau menge-share di grup WhatsApp. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Betulnya begini, Bu, yang membuat saya resah itu, ya, dan tidak nyaman. Saya merasa kurang beragamnya media saya ketika supervisi itu dilakukan, bukan karena saya tidak mampu mempersiapkannya, namun karena kepala sekolah tidak menjadwalkan supervisi secara berkelanjutan, sehingga pemberitahuan supervisi itu terkesan terburu-buru dan guru dikejar waktu untuk mempersiapkan bahan supervisi. Oh, begitu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman saat supervisi itu, karena Ibu tidak mampu membagi waktu antara mempersiapkan bahan supervisi dengan jadwal mengajar yang padat, ya kan Bu? Iya, benar Bu, begitu. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas ini, rencana Ibu selanjutnya apa kira-kira, Bu? Beginilah Bu, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan masalah penjadwalan supervisi kelas agar diberitahukan sebulan
sebulan sebelum supervisi itu dilakukan. Dan saya ingin berharap kepada kepala sekolah membuat jadwal supervisi itu secara terjadwal, sehingga kegiatan supervisi itu dapat dilakukan secara kontinu. Ya, semogalah beliau akan menerima pendapat saya. Wah, subhanallah. Luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus menurut saya. Dan saya sangat setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah, Bu. Jadi, sekarang saya sih sudah merasa lega. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan bersyukur. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Itulah Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan menemui kepala sekolah saya lah. Saya akan cari dia, saya akan ke kantornya lah. Selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Ibu rencanakan? Terkait masalah ini, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sejawat agar mempersiapkan bahan supervisi secara lengkap jika sudah terjadwal rencana supervisi tersebut. Begitu, Bu. Wah, ide yang bagus, Bu. Semoga kepala sekolah menerima ide-ide Ibu dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum. Sama-sama.